Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait surat usulan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Dasko mengaku dirinya belum membaca surat tersebut. Dasko bilang saat ini surat masih berada di tangan Sekjen DPR, sehingga ia belum bisa berkomentar. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI secara resmi bersurat ke MPR DPR terkait usulan pemakzulan Gibran pada 2 Juni 2025 lalu. Salah satu poin yang disematkan mengenai proses pencalonan Gibran Raka Buming Raka yang dinilai tidak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Menerima surat Forum Purnawirawan TNI soal pemakzulan Wapres Gibran itu katanya kan akan diteruskan ke pimpinan DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu. Menanggapi surat usulan pemakzulan Wapres Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR, relawan Jokowi Projo menilai hal tersebut merupakan aspirasi biasa. Selain itu, Projo menekankan tidak ada aspek pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran untuk dijadikan alasan pemakzulan. Secara substansi, yaitu pemakzulan Gibran sebagai Wapres, konstitusi kita sudah mengaturnya. Ya, kami melihat ada dua hal. Pertama secara hukum dan secara politis. Secara hukum, tentu konstitusi sudah mengatur bahwa harus adanya pelanggaran hukum, baik pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan lain sebagainya. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini Gibran sebagai Wapres tidak pernah melakukan tindak pidana, apalagi terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ya, dari sisi hukum, dari sisi konstitusi, kami rasa ini masih sangat jauh. Belum usai polemik ijazah Jokowi, kini upaya pemakzulan putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka kembali mencuat. Forum Purnawirawan TNI resmi menyurati DPR dan meminta agar tuntutan pemakzulan Wapres Gibran segera diproses. Surat dengan kop Forum Purnawirawan TNI ini mengusulkan agar MPR dan DPR dengan ketentuan hukum untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden. Surat tersebut ditandatangani 4 jenderal purnawirawan, yakni Fakhrul Razi, Hanafi Asnan, Tiasno Sudarto, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto. Sebelumnya, wacana pemakzulan Wapres Gibran sudah diterima Presiden Prabowo melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto. Kala itu, menurut Wiranto, Presiden menghormati aspirasi Forum Purnawirawan TNI tersebut, meski ada batasan kewenangan sebagai Presiden. Sementara penasihat khusus Presiden Perusahaan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan Gun Abdurrahman mengklaim jika usulan pemakzulan Gibran dilakukan oleh sebagian purnawirawan yang mengatasnamakan sebuah forum. Mengatasnamakan forum purnawirawan, iya, kalau menurut saya ya. Karena forum purnawirawan sendiri itu tadi tidak menyampaikan seperti itu. Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang presiden menjawab seperti itu. Menanggapi desakan sang putra dimakzulkan, Presiden ke-7 Jokowi sebelumnya menganggap hal tersebut merupakan sebuah aspirasi dan usulan di negara demokrasi. Iya, itu sebuah aspirasi, buah usulan ya, boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Semua orang sudah tahu
bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Dalam surat yang dikirimkan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menerangkan, usulan pemakzulan terhadap Gibran memiliki dasar konstitusional yang kuat. Selain itu, mereka menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden dari sisi kepatutan dan etika. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Sekjen DPR RI sudah menerima surat Forum Purnawirawan TNI yang isinya meminta agar segera dilakukan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Apakah usulan pemakzulan ini memiliki dasar yang kuat? Sudah bersama saya di studio Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, sudah ada Bang Silvester Matutina dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti melalui sambungan Zoom. Selamat petang Bang Ray di ujung sana dan selamat petang Bang Silvester. Selamat sore, Bang Ray. Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Saya ke Bang Silvester dulu ya, Bang. Kalau kita lihat dari usulan-usulan pemakzulan ini, dulu kan sempat ramai, diajukan ke Presiden melalui Wiranto. Sekarang diajukan lagi ke DPR, yang memang kalau secara proses dan prosedurnya harusnya diusulkan di situ. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, saya secara pribadi bangga ya. Berarti para purnawirawan ini akhirnya mengikuti saran saya untuk ke legislatif. Maksudnya. Oh, pernah menyarankan ini? Ya, saya pernah menyarankan. Dan mereka melakukan itu. Tapi, dan saya juga secara pribadi menghargai. Ya kan, ini bagian dari demokrasi, ya kan. Ya sah-sah saja. Tapi apakah ini berguna buat bangsa kita? Ya harus kita pertanyakan kembali. Karena yang saya lihat saat ini sangat tidak mendesak ya, atau tidak ada urgensi ataupun tidak ada fakta-fakta hukum dan konstitusi yang dilanggar oleh baik Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan? Jadi tapi kan disebut di situ ada cacat hukum saat pemilihan. Saat proses? Ini harus juga sama-sama kita pelajari benar-benar cacat hukumnya tuh di mana. Sedangkan kalau kita lihat hasil putusan MK nomor 9 itu, nomor 90 itu sudah dinyatakan jelas-jelas adalah final and binding, gitu loh. Tidak bisa lagi siapapun di Republik ini untuk naik lagi untuk menggugat itu, udah nggak bisa, gitu loh. Tapi terus yang kedua kan terbukti. Kembali lagi sekarang masalah putusan MK mengenai etika itu kan berlaku untuk Anwar Usman. Sebagai hakim konstitusi itu, bukan terhadap pihak lain. Dalam hal ini termasuk Mas Gibran dan juga kita seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus kita bedakan dulu, gitu loh. Jangan serta-merta. Makanya saya bilang belajar lagi, pelajari lagi, panggil ahli-ahli hukum, ahli-ahli konstitusi kita yang hebat, baru kita mau melakukan sesuatu. Jadi memang sangat konyol ya. Saya lihat gini. Kemarin itu kita ngomong setback sedikit ada 8 tuntutan, ya kan? Salah satunya contohnya tuntutan untuk pemulangan TKA Cina diusir, ya kan? Ada salah satu tuntutan. Dan kalau kita lihat TKA Cina di Indonesia itu hanya 80.000 yang tersebar di kita punya tambang-tambang atau. Oke, kita balik soal ke pemakzulan ini. Enggak, maksud saya ini kekonyolan kawan-kawan jenderal ini, Bapak Jenderal ini. Sedangkan ya kan TKI kita di luar negeri itu 800.000 yang di Makau, di Cina dan sebagainya, ya kan, di Hong Kong. Jadi ini yang saya bilang tadi, ya kan, bapak-bapak ini harusnya benar-benar melakukan riset yang benar-benar. Oke, jadi Anda juga mau menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh bapak-bapak purnawirawan ini konyol, seperti yang perspektif Anda soal TKA Cina? Ya, dari dulu saya mengatakan konyol dan tidak akan berubah. Oke, gitu loh. Baik. Saya ke Bang Ray. Bang Ray, bagaimana kalau Anda melihat pernyataan dari Bung Silvester? Apalagi selain singgung soal putusan MK yang cacat hukum, alasan pemakzulan yang disebutkan ini menurut Anda sudah tepat belum? Suara. Bang Ray, mohon maaf mute. Ya, untuk audionya Bang Ray silakan dibuka. Halo, ya, saya silakan. sudah buka ini. Sudah, silakan. Ya, kan prosedur pemakzulan itu pengajuan terhadap DPR. DPR nanti mengajukannya ke
sidang MPR. Sidang MPR taruhlah misalnya menyetujuinya, lalu argumennya itu akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi tenang aja Bung Silvester, apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para jenderal ini atau mantan jenderal ini atau purnawirawan ini diterima hukum atau tidak? Nanti yang mengujinya itu Mahkamah Konstitusi lagi gitu loh. Betul. Jadi sepanjang apapun kita nanti berdebat, nggak ada gunanya juga, karena kita nggak bisa putuskan apakah argumen yang disampaikan oleh mantan jenderal ini atau apa namanya itu tepat atau tidak. Nah, mekanisme hukumnya nanti ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu pengajuan ini ya tinggal akan kita lihat secara politik. Apakah direspon oleh partai-partai di DPR sebagaimana ketentuannya, lalu 2/3 dari mereka bersepakat untuk membahas pengajuan ini, nanti tidak akan disepakati di paripurna dengan jumlah 2/3 untuk disepakati di MPR gitu. Ya. Dan dari sanalah nanti diuji ke Mahkamah Konstitusi argumen-argumennya. Tapi untuk Apakah alasannya argumen-argumen seperti halnya cacat hukum saat ada di MK, Anda setuju? Kan sejak dari awal kita sudah mengatakan bahwa ada masalah berkenaan dengan pencalonan saudara Gibran. Cacatnya ya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap ada intervensi dalam konteks pemutusan itu, dan itu sudah dilakukan dengan apa namanya itu ya, dengan meng-MK-MK-kan ya Ketua MK saat itu Pak Anwar Usman. Itu satu. Dan yang kedua, terbukti memang di pengadilan itu bahwa Anwar Usman dinyatakan melanggar etik. Nah, salah satu etik yang disebutkan juga di dalam surat dorongan pemakzulan yang dilakukan oleh mantan purnawirawan ini, yaitu ada konflik kepentingan antara saudara Gibran sebagai orang yang sedang diperjuangkan untuk masuk sebagai calon wakil presiden melalui judicial review itu gitu ya, dengan Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, itu jelas semua sejak dari itulah sampai sekarang kita juga mengatakan kalau saya pribadi ya terjadi pelanggaran konstitusi, itu yang kita sebut dari awal. Apalagi kemudian setelah dibuat putusannya, ke undang-undangnya jalan, tapi PKPU-nya tidak diubah. Lalu saudara Gibran tetap aja diterima, dan itu pun sudah dinyatakan bersalah oleh MKD, bukan MKD, PKPU, Majelis Kehormatan KPU ya, gitu, sudah mengatakan bahwa penerimaan saudara Gibran yang tidak dengan merevisi PKPU itu, ya melupakan pelanggaran kode etik gitu. Oke, saya ke Bung Silvester lagi. Kalau saat ini surat sudah berada di Sekjen dan nanti akan kembali diteruskan ke pimpinan. Respon dari teman-teman DPR seperti apa sih terhadap surat usulan purnawirawan ini? Ya, kalau saya lihat sih belum terlalu merespon karena mereka juga belum baru disampaikan ke Sekjen DPR sama MPR, belum sampai naik ke pimpinan DPR maupun MPR ya. Jadi saya bilang masih terlalu dini. Tapi kalau saya tidak sepakat ya, mungkin dengan teman-teman kayak Bang Rey dan teman-teman yang kemarin mengatakan bahwa ada cacat hukum, menurut saya sih nggak ada cacat hukum, hanya kan secara etika. Tapi itu kan putusan MK itu mengenai pelanggaran etika itu kan hanya menyasar Pak Anwar Usman sebagai hakim konstitusi, bukan ini sifatnya itu berlaku kepada seluruh masyarakat, apalagi Mas Gibran. Sedangkan kita lihat Mas Gibran itu orang yang tidak terlibat langsung. Tapi kan pamannya. Tapi kan bukan dia yang menggugat. Yang menggugat itu adalah 21 pihak 8 bulan sebelum putusan MK 90. Nah, ini kita harus tahu dulu kronologis sejarahnya. Jadi nggak bisa asal menuduh bahwa, makanya saya bilang tidak ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa Gibran ikut dalam gugatan itu atau melakukan intervensi atau mendanai atau apa, itu belum ada gitu loh, tidak ada. Jadi 8 bulan sebelum Gibran, bahkan Gibran ini belum masuk radar sebagai cawapresnya Pak Prabowo, gitu loh. 21 pihak anak-anak muda itu antara lain dari PSI, terus Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, terus Wali Kota Padang, Bupati Lampung Selatan. Ini kan anak-anak muda yang mereka memang menggugat karena keinginannya mereka untuk mereka ikut berpartisipasi membangun bangsa gitu loh. Gimana Bang Rey?
secara secara kekuatan menurut Bung Silvester tidak akan kuat karena sebenarnya kan prosesnya untuk pemakzulan ini melalui DPR dulu, itu pun harus mencapai kuota quorum, kemudian akan dibuktikan lagi pemeriksaan di MK untuk verifikasi. Ya. Nah, jadi saya menanggapi dua dulu ya. Pertama soal kerugian ya. Kerugiannya bagi bangsa Indonesia adalah ya seperti yang kita alami saat ini kan. Ada orang yang menganggap bahwa proses pencalonan saudara Gibran itu melanggar konstitusi. Nah itu jadi kerugian perdebatan kita sampai saat ini kan, nggak clear tuh. Oleh karena itu mau diuji melalui proses politik. Salah satunya adalah permintaan untuk saudara DPR untuk memakzulkan saudara Gibran. Oke, tapi maaf Bang Rey, saya potong. Kalau kalau di DPR ini, nanti kan usulan ini masuk di DPR, namun ada syaratnya juga, minimal 2/3 anggota harus hadir, dalam artian kuota quorum. Nah, tapi kan hampir 80% ini koalisinya pendukung Gibran di DPR. Ini politik. Ini politik. Jadi yang menarik sebetulnya dari peristiwa ini, ya, karena kita belum mendengar penolakan yang kuat, ketat ya dari para pendukung koalisinya Gibran terkait dengan masalah ini. Bahkan Presiden sekalipun seperti tidak memberi sinyal bahwa yang beliau menolak rencana keinginan dari para purnawirawan untuk mengajukan pemakzulan saudara Gibran. Jadi saya kira kenapa bergulir terus sampai ke sini sekarang, di mana para mantan purnawirawan ini mengusung terus surat ini sampai ke DPR gitu, karena para purnawirawan ini melihat tidak ada reaksi yang negatif. Jangankan dari publik, bahkan dari partai-partai pendukung Gibran sekalipun gitu. Misalnya, ada nggak Golkar menolak sekarang? Nggak kelihatan tuh. Ada nggak PAN menolak rencana itu? Nggak kelihatan tuh. Ada nggak apalagi Demokrat menolaknya? Nggak kelihatan tuh. Dan bahkan apakah Presiden secara tegas menolak rencana itu? Nggak ada. Berarti menurut Anda masih ada peluangnya dari DPR sendiri ataupun dari Presiden Prabowo? Saya kira posisinya 50-50. Makanya ini saling menunggu aja. Kalau misalnya posisi 50-50. Iya, Bung Silvester, posisi 50-50. Tidak ada pernyataan resmi dari partai-partai pendukung yang menolak. Tapi yang menarik juga adalah di mana Pak Prabowo ketika isu ini mencuat tidak memberikan sinyal penolakan, duduk di samping Pak Tri Sutrisno. Kemarin saat hari lahir Pancasila juga bersama dengan Pak Tri Sutrisno yang salah satu yang mendukung dengan usulan ini. Ya, jadi gini, Pak Tri Sutrisno kan satu orang tua senior yang digait lah sama para purnawirawan jenderal. Tapi kalau kita melihat, mungkin itu tadi dari kacamata Bang Rey ya. Kalau dari kacamata kami sebagai pendukung pemerintah, saya melihat bahwa Pak Prabowo tidak menggubris para purnawirawan jenderal itu. Contohnya, Pak Prabowo tidak pernah menemui mereka. Ya, terus kemarin Pak Prabowo menemui para purnawirawan jenderal yang tergabung resmi di PPABRI, terus PP Angkatan Darat, PPAU, dan juga PPAL. Terus kita lihat para purnawirawan jenderal ini juga kan kemarin memaki-maki si Pak Luhut ya, yang dikatakan penjilat, ya kan? Tapi Pak Prabowo malahan waktu acara itu bersama Pak Luhut, gitu loh. Bersama Pak... Berarti sinyalnya imbang dong sebenarnya? Bukan sinyal yang mendukung, bukan sinyal yang menolak? Ya intinya sebagai negarawan, ya kan, Pak Prabowo membiarkan ini karena ini kan di alam demokrasi, gitu. Tapi kalau menyetujui mereka, tidak sama sekali, karena Pak Prabowo tidak pernah menemui mereka. Terus yang kedua, Pak Prabowo sendiri sering bersama Mas Gibran kayak kemarin itu, bahkan bertemu dengan Pak Tri Sutrisno, ya kan, dengan Ibu Mega. Jadi benar-benar lebih mementingkan orang-orang seperti Pak Pak Hendro Priyono, Pak Luhut, Pak Agung Gumelar, terus institusi yang resmi dari para purnawirawan jenderal, bukan kumpulan-kumpulan ini yang memang ya tentunya Pak Prabowo juga tahu motif di belakangnya. Meskipun 4 jenderal purnawirawan yang menandatangani memiliki background yang positif bisa dikatakan? Enggak juga, siapa bilang positif? Kan mereka juga pendukung dari orang yang kalah Pilpres kemarin, gitu loh. Dan saya secara pribadi mengenal ya kita bukan ini
namanya menyerang pribadi ya, tapi ini kita harus mencerahkan kepada bangsa kita, rakyat kita. Saya mengenal secara pribadi mereka bagaimana 2014, 2019, ya kan, mereka meminta jabatan gitu loh, ya kan. Saya bisa bertanggungjawabkan ini gitu. Saya kenal istrinya, anaknya, saya berkegiatan sama mereka, terus ada yang dicopot juga sakit hati. Ya saya boleh mengatakan bahwa ini dilakukan tidak murni untuk demokrasi kita, tapi sekarang karena singkat saja Bang Rey. ambisi dan kekuasaan. Oke, singkat saja Bang Rey, waktu kita sudah habis. Melihatnya sebetulnya sederhana ya. Sekarang misalnya kalau ditanya Matunina ini, ada setuju nggak pemakzulan itu? Dia dengan berani dan tegas mengatakan nggak setuju, bla 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 gitu. Itu kita mengerti memang serius nih, ya kan, bahwa Matunina nggak setuju gitu. Tapi itu maka persoalannya sih sebetulnya kalau orang nggak setuju dia akan sangat terbuka untuk menyatakan dengan cepat tidak setuju. Seperti saudara Matunina menyampaikannya. Nah sekarang, apakah Pak Prabowo melakukan yang sama? Enggak, diam. Enggak menerima, enggak menolak. Baik. Apakah Golkar melakukan yang sama? Enggak, beliau diam. Enggak menerima, enggak menolak. Enggak seperti saudara Matunina. Jadi cara melihatnya gimana? Kalau Pak Prabowo menolak, kalau Golkar menolak, kalau Demokrat menolak, mesti sikap mereka seperti sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kami sudah mendapat pesannya kalau menurut Bang Rey memang masih 50-50. Tapi tetap saja kita masih akan melihat respon dari DPR. Saya satu kata singkat saja. Pak Prabowo dan DPR, MPR, saya yakin menolak dan seluruh rakyat Indonesia itu Mas Rey. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Terima kasih Bung Silvester, terima kasih Bang Rey, selamat sore. Terima